Oke. Bila tiba saat berganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Indikasi perampokan dan pembunuhan di konter Pojok Sari. Terlihat banyak bercak darah di konter. Sampai saat ini pemilik belum bisa dihubungi. Kondisi sudah berantakan. Sementara informasi demikian. Yes. Kak. Untuk sidik. Untuk sidik. Nah, kowe ning ngarep lho juga, Mbak.
Nyemek ngono kae to bisa. Aku emang repot. Gambarnya Siti itu. Gambarnya Siti. Ya boleh. Ya boleh. Tiga tahunan. Dijelaskan. Mas Chandra itu asli warga sini, putra dari Bapak Nandin dan Ibu Yati. Yati. Memang dia biasanya sering pulang atau nginep di counter? Dia setiap kerja itu kan pulangnya kadang 2 hari sekali, kadang nginep di counter, kadang nginep di rumahnya sendiri di perumahan itu. Perumahan ini tempat Pak belakang bebek. Nah, itu Pak Eko bebek. Berarti sudah punya rumah sendiri. Beli rumah di situ baru direhab sekarang. Dari informasi yang didapat pihak desa apa Mas yang didapat kejadian ini? Yang didapat berita dari desa itu dapat dari medsos, Pak. Medsos ya. Medsos. Rencananya hari ini dimakamkan di mana? Ya, rencananya Mas Chandra mau dimakamkan di makam Lemah Abang, di Sun Seseh, Desa Wirogomo. Pak, sosok Mas Chandra sendiri bagaimana Pak? Kalau Mas Chandra itu orangnya bagus, ramah, ya sopan, sumeh, bahkan dia sama siapapun dia sering berbuat baik. Bahkan kalau dia tuh akhir-akhir ini bila mana dia bekerja mendapatkan hasil yang lebih, itu sering bagi-bagi untuk sedekah, untuk lansia, untuk anak-anak. Dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk saat ini dari Satreskrim Polres Semarang kerjasama dengan Polres Grobogan telah melakukan pemeriksaan sebanyak 7 saksi, dan terhadap korban juga tadi malam sampai dini hari telah dilakukan otopsi untuk memastikan penyebab dari kematian korban tersebut. Hasil otopsi dan untuk hasil otopsi nanti menunggu keluar, nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian supaya lebih pasti, supaya lebih tepat. dugaan pelaku sudah ada mengarah ke mana? Saat ini kita masih melakukan penyelidikan dalam rangka untuk mengungkap pelaku dari dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.
Mengalami luka di mana aja, Ben? Sementara dari awal ditemukan mengalami luka di bagian belakang kepala. Kalau hasil pemeriksaan di TKP ada penemuan apa saja enggak? Di TKP Bisa disampaikan kan? yang ada di dalam mobil. TKP pertama di counter itu ditemukan ada bercak darah, kemudian juga ada serpian tulang, kemudian diduga ada beberapa barang yang ikut hilang yang mungkin diduga dibawa oleh terduga pelaku. Itu serpian tulang apanya? Apanya? Dugaan mungkin ini adalah bagian dari tulang kepala. Tapi saat ini masih menunggu hasil dari otopsi Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Kalau di mobil Dan? Di mobilnya Dan? Kalau di mobil di Gerobokan itu ditemukan korban dalam keadaan sudah meninggal di dalam mobil, kemudian di dalam mobil itu juga ditemukan ada beberapa unit handphone, kurang lebih ada sekitar 53 unit handphone yang tertinggal di dalam kendaraan tersebut. Dan berarti penganiayaan dilakukan di TKP pertama ya? Kita masih coba dalami, nanti kita akan pastikan. Pada intinya kami mohon doa dan restu dari seluruh masyarakat Semarang supaya kasus ini bisa segera terungkap, terang benderang, dan kami berharap kepada masyarakat untuk tetap tenang, mempercayakan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Semarang. Dan terakhir saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Semarang apabila mengalami atau menemukan terjadinya suatu tindak pidana bisa segera menghubungi di call center 110 Polres Semarang. Insya Allah dengan cepat akan segera kita tindak lanjuti. Pak, kalau melihat luka yang di kepala itu akibat senjata tajam atau benda tumpul? Nah itu nanti menunggu dari hasil otopsi. Nanti akan begitu keluar nanti akan segera kita sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Supaya jenazah memang betul ada di bagasi mobil atau seperti apa? Berada di belakangnya. Izin kemudian kalau kronologis yang sudah tersebar di mana itu memang benar kronologisnya seperti itu mana? Yang seperti apa itu? Ya artinya ditemukan di lokasi tidak ditemukan terus awal mula penemuan itu juga benar. Jadi untuk kronologisnya berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang merupakan karyawan dari korban bahwa korban ini sekitar pukul 3 dini hari baru pulang dari luar kota, terus kemudian pulang ke konternya. Setelah itu para karyawannya pulang ke kos-kosannya masing-masing dan korban ini masuk ke dalam konter. Kemudian sekitar pukul 14.30 itu para karyawan ini datang ke konter dengan maksud untuk bekerja, tapi menemukan konter ini dalam kondisi tertutup, kemudian mengintip di celah-celah konter tersebut ditemukan konter dalam keadaan berserakan, terus kemudian ditemukan ada bercak darah. Dari kejadian tersebut selanjutnya saksi yang merupakan karyawan korban ini melaporkan kejadian yang ditemukan tersebut ke Polsek Ambarawa.